Perkenalkan, nama saya Titin Daniati. Saya guru ekonomi di SMA Negeri 3 Ketapang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Diljab tahun 2021 Angkatan 2 di Universitas Palangkaraya. Video ini saya buat pada hari Rabu 18 Agustus tahun 2021 sebagai pelaksanaan uji kinerja pembelajaran secara daring. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kalian semua karena sudah bergabung ke dalam kelas online hari ini untuk pembelajaran ekonomi ya. Untuk sebelum memulai, Ibu absen dulu ya. Yang hadir hari ini siapa-siapa? Aisyah Mufidah, Aisyah ada ya? Fadila Utami, hadir ya Fadila? Raisa Azahra, Hadir Bu. Ulfa Mamuda, Hadir Bu. Rija, Hadir Bu. ya Erwinda. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya hari ini. Nah, sebelum mulai pelajaran, alangkah lebih bagusnya kita mulai dengan doa ya. Silakan untuk Raisa bisa tolong untuk memimpin doa. Silakan. Baiklah. Teman-teman, sebelum memulai Google Meet atau kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Raisa. Sebelum kita lanjut kepada materi, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian untuk mengingatkan kalian pada pembelajaran kita di pertemuan yang lalu ya. Ada yang masih ingat kita minggu pertemuan yang lalu itu mempelajari tentang apa? Tentang pasar, Bu. Ya, tentang pasar. Betul sekali ya, Aisyah. Ada yang tahu di pasar itu kita melakukan aktivitas apa? Bu. Iya, silakan Aisyah. Biasanya di pasar itu menjadi tempat belanja atau beli barang. Di sana juga terjadi di sana juga ada orang yang jualan. Oh iya, betul sekali ya. Terima kasih Raisa. Ternyata kalian masih mengingat pelajaran kita pada minggu yang lalu ya, yaitu tentang pasar. Dan di pasar itu ada penjual, ada pembeli ya. Biasanya kalau kita ke pasar itu membeli kebutuhan kita untuk apa-apa saja. Dan itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini ya, lanjutan dari materi pertemuan yang lalu, yaitu permintaan penawaran. Nah, di pasar itu kan ada penjual dan ada pembeli ya. Nah, penjual dan pembeli itu melakukan permintaan dan penawaran terhadap sebuah barang di situ ya. Jadi pembeli itu meminta barang, sedangkan penjual itu menawarkan barang. Oke. Nah, sebelum lebih jauh lagi, pada pertemuan kali ini indikator yang akan kita capai itu yang pertama adalah mendeskripsikan permintaan dan penawaran, termasuk bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tersebut. Terus yang kedua, kalian diharapkan mampu memahami
serta membandingkan bagaimana perbedaan antara permintaan dan hukum permintaan dan hukum penawaran. Selanjutnya kita akan membahas materi. Ibu akan share PTT untuk kalian lebih dapat memahami materi pada hari ini. Sudah nampak belum? Sudah, Bu. Oke. Pada kesempatan ini kita mempelajari tentang apa itu permintaan dan apa itu penawaran. Oke, sebelum lanjut ke materi yang lain, Ibu akan memberikan kalian sebuah video pembelajaran supaya kalian lebih paham ya. Apa sih permintaan itu, apa sih penawaran itu, dan bagaimana hukum permintaan dan penawaran. Silakan kalian simak baik-baik ya video berikut ini. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di Rp6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah
lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Oke, nah kalian setelah kalian menyimak video tersebut yang tadi yang kalian udah tonton ya, tentu kalian sudah bisa memahami atau sekilas pandang permintaan itu apa sih, penawaran itu apa. Nah sekarang untuk lebih jelasnya silakan Aisyah Mufidah bisa bantu Ibu untuk membacakan apa itu permintaan. Permintaan adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Ya, terima kasih Aisyah. Ya, itu tadi adalah pengertian dari permintaan ya. Kemudian kita lanjut ke hukum permintaan. Fadila Utami bisa bantu Ibu membacakan apa sih hukum permintaan itu? Hukum permintaan. Jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah. Syarat-syarat berlakunya hukum permintaan apabila keadaan yang lain ceteris paribus atau tetap. Ya, itu adalah hukum permintaan. Ketika harga barang naik, jumlah permintaan akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah. Ibu kasih satu contoh ya. Contoh, ketika harga barang turun, ketika ada diskon, pasti akan banyak permintaan terhadap barang tersebut. Betul atau tidak? Betul. Ya. Jadi itu contohnya ya, ketika barang diturunkan harganya, maka permintaan akan menjadi meningkat. Itu keadaan ceteris paribus atau tetap. Tapi dalam keadaan yang lain, hal itu tidak berlaku. Hukum permintaan itu tidak bisa berlaku ya. Terus selanjutnya penawaran. Ya, Trija bisa bantu Ibu baca apa itu penawaran, atau bahasa Inggrisnya itu supply. Penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Oke, terima kasih Rija. Terus selanjutnya adalah hukum penawaran. Aisyah Mufidah, bisa bantu Ibu Aisyah? Hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, semakin besar jumlah penawaran barang atau jasa dari pihak produsen. Sebaliknya,
Semakin rendah harga barang atau jasa, semakin rendah pula penawaran atau barang atau jasa. Ya, terima kasih Ulfa Mamuda. Oke, nah sekarang kalian sudah melihat, sudah mendengar dan menyaksikan dari video pembelajaran, juga sudah membaca langsung di slide PTT yang Ibu hadirkan. Ibu rasa dan Ibu harapkan kalian sudah bisa sedikit memahami apa sih itu permintaan dan penawaran dan bagaimana hukum keduanya berjalan ketika di keadaan ceteris paribus atau tetap. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian, lembar kerja peserta didik ya, dan Ibu udah share ke Google Classroom maupun WhatsApp kelas kita. Nah, kalian buat kelompok. Di sini Ibu bagi 3 kelompok ya, 2 orang. Kelompok pertama Aisyah Mufidah dengan Raisa Azhara. Kelompok kedua Padilla Utami dengan Ulfa Mamuda. Kelompok ketiga Trija Agung dengan Erwinda Muammar. Untuk LKPD-nya Ibu jelaskan singkat saja ya, seperti apa ya. Tugas kalian itu adalah di sini kalian diberikan pertanyaan simulasi. Apakah benar pernyataan yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan permintaan pada komoditas barang tertentu terkait dengan situasi pandemi COVID-19? Ini pertanyaan awalnya ya, dan harus kalian buktikan. Jadi pembelajaran di sini yang Ibu coba terapkan itu adalah discovery learning. Kalian mencari dengan pertanyaan stimulus tadi, kalian harus membuktikan benar atau tidaknya. Habis itu kalian mengobservasi ya, observasi secara berkelompok dan bisa melalui internet maupun di lingkungan sekitar kalian. Terus setelah kalian mengobservasi, kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk pengolahan data ya. Yang pertama, dari observasi kalian tersebut, carilah 3 jenis barang-barang apa saja yang permintaannya meningkat pada situasi pandemi COVID-19, minimal 3 barang ya. Terus selanjutnya pilih salah satu barang saja untuk kalian bahas permasalahannya lebih lanjut. Cari beritanya di internet kemudian lampirkan. Terus yang ketiga, apa latar belakang meningkatnya permintaan terhadap barang tersebut pada masa pandemi COVID-19? Misalnya faktor penyebabnya ya. Terus yang keempat, apa dampak dari tingginya atau meningkatnya permintaan terhadap barang tersebut? Yang kelima, ini dampaknya bisa positif negatif ya. Kalau kalian bisa mengkajinya, kalian bisa sebutkan salah satu ataupun keduanya, positif atau negatifnya. Terus yang kelima, apakah hukum permintaan masih berlaku pada barang-barang tersebut? Berikan alasannya. Nah, kemudian setelah kalian menjawab 5 pertanyaan di atas, kalian harus bisa menjawab atau membuktikan dari pertanyaan awal tadi, benar atau tidak. Ya. Kemudian nanti akan kita sama-sama simpulkan di akhir pembelajaran. Oke, sudah paham tugasnya? Paham, Bu. Sudah paham ya? Nah, sekarang kalian boleh langsung berdiskusi di kelompoknya. Silahkan, boleh melalui WhatsApp ataupun media apapun ya. Kalian bisa berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Silakan. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah ya? Oke, silakan kelompok 1 boleh mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Raisa Bening Azhara beserta dengan Aisyah Mufidah dari kelompok 1 ingin mempresentasikan atau menjabarkan hasil diskusi kami mengenai meningkatnya permintaan suatu produk pada situasi pandemi COVID-19. Untuk yang pertama yaitu barang-barang apa saja yang permintaannya meningkat. Barang-barang yang permintaannya meningkat yaitu vitamin C, suplemen, dan jamu.
Untuk produk yang akan kami bahas lanjut yaitu mengenai jamu herbal Sido Muncul. Dengan meningkatnya permintaan terhadap barang tersebut pada masa pandemi COVID-19, maka produk jamu herbal seperti Sido Muncul relatif dapat mengurangi tingkat penyebaran. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Raisa Bening beserta teman diskusi saya Aisyah Mufida dari kelompok 1 ingin mempresentasikan atau menjabarkan hasil diskusi kami mengenai meningkatnya permintaan pada suatu produk di situasi pandemi COVID-19. Untuk yang pertama yang akan saya bahas adalah barang-barang apa saja yang permintaannya meningkat. Barang-barang yang permintaannya meningkat yaitu vitamin C, suplemen, dan jamu. Untuk produk yang akan kami bahas lebih lanjut yaitu mengenai jamu herbal Sido Muncul. Dengan meningkatnya permintaan terhadap barang tersebut pada masa pandemi COVID-19, maka produk jamu herbal seperti Sido Muncul relatif dapat mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Sehingga jamu herbal Sido Muncul memiliki banyak permintaan karena memiliki nilai guna yang sangat tinggi selama masa pandemi COVID-19. Untuk dampak dari tingginya atau meningkatnya permintaan terhadap barang tersebut, yaitu menurunnya kapasitas produksi Sido Muncul, sehingga belum bisa dipastikan dapat terpenuhinya permintaan konsumen. Untuk hukum permintaan, tidak dapat dipastikan berlaku, karena belum dirilisnya keuangan kuartal pertama, sehingga belum bisa menyebutkan angka kenaikannya. Maka hasil diskusi kami, yaitu jawaban dari stimulus di atas adalah benar. Khususnya pada permasalahan yang kami bahas, yaitu jamu herbal Sido Muncul. Sekian presentasi atau hasil jabaran dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, ada yang ingin bertanya? Untuk kelompok 1? Ya. Ya, saya persilakan Ulfah Mahmuda untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Menurut kalian, solusi apa yang dapat diberikan apabila produk yang dihasilkan semakin menipis akibat banyaknya permintaan? Ya. Silakan kelompok 1 memberikan jawabannya. Solusi yang dapat diberikan yaitu masyarakat harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang mereka butuhkan atau tidak dengan menimbun masker secara berlebihan. Sido Muncul, sehingga produk yang dihasilkan tersebar secara merata. Oke, solusinya itu adalah memakai atau tidak menimbun bahan jamu tersebut, ya. Jadi kita menggunakannya secara wajar-wajar saja, jangan sampai ada menimbun supaya orang yang membutuhkan mudah mendapatkannya. Jadi barangnya tidak langka ya. Oke, Ibu rasa sudah terjawab ya untuk solusinya. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja kepada kelompok 3. Silakan. Kelompok 3 itu kelompok Trija Agung ya, dengan Erwinda. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo, Trija. Ya, silakan. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan dari apa yang telah kami diskusikan bersama di Erwinda. Barang yang peminatannya meningkat pada situasi pandemi COVID-19 yaitu masker, hand sanitizer, dan disinfektan. Salah satu jenis barang yang kami bahas permasalahannya yaitu masker. Latar belakang meningkatnya permintaan terhadap barang tersebut pada masa pandemi COVID-19 yaitu
dengan banyaknya permintaan produk kesehatan yang dibutuhkan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Dampak dari tingginya atau meningkatnya permintaan terhadap barang tersebut yaitu harga masker semakin mahal. Masker menjadi langka dan membuat lapangan kerja baru untuk membuat masker. Alasan hukum permintaan masih berlaku pada barang khususnya pada masker tidak berlaku karena tidak sesuai dengan hukum permintaan yang ada. Meskipun masker mahal, permintaan semakin meningkat. Dari hasil diskusi kami dapat menjawab pertanyaan stimulus awal tentang pertanyaan apakah benar terjadinya peningkatan permintaan pada kondisi komoditas barang tersebut yaitu masker. Benar terjadinya hukum permintaan terhadap masker semakin meningkat. Itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Oke, jadi maskernya permintaannya meningkat ya. Tadi yang Ibu tangkap dampak positif negatif ya. Dampak negatifnya karena meningkatnya permintaan masker menjadi langka ya. Untuk dampak positifnya membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia ya untuk membuat masker. Oke, bagus sekali ya penggalian materi permasalahan kalian tadi. Kemudian untuk siswa-siswa yang lainnya ada yang ingin mengajukan pertanyaan pada kelompok 3 ini? Silakan. Ini menanyakan. Ya, Fadila Utami. Silakan. Mungkin jaringannya ya. Saya Fadila 2 ingin menanyakan mengapa kondisi COVID-19 justru jadi tantangan untuk industri kesehatan Indonesia dalam pembuatan masker. Oh ya ya. Terima kasih Fadila Utami. Nah, jadi pertanyaannya kenapa sih bisa menjadi tantangan itu? Maksudnya seperti apa? Bisa dijelaskan ya? Ya, Erwin silakan Erwin. Saya Uti Rinda menjawabkan pertanyaan dari Fadila Utami. Ya, silakan. Indonesia sendiri mulai bagus untuk belajar membuat masker nanti. Mensosialisasikan ini supaya bisa membeli produk dalam negeri sendiri dan mulai melalui UKM yang ada agar ekonomi bisa terus berjalan. Oke, ya terima kasih Erwinda atas jawabannya. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana masyarakat Indonesia menjadi tertantang bagaimana menciptakan produk masker yang bagus, memproduksi sendiri dan dikampanyekan memakai produk dalam negeri sehingga bisa memenuhi kebutuhan kita akan masker yang langka tersebut. Karena Indonesia itu sangat bisa sekali ya untuk membuat masker ya. Nah, betul sekali, itu tantangannya. Bagaimana kita berinovasi, menciptakan masker dari barang apapun yang memenuhi standar ya. Itu tantangannya. Ketika kita sudah bisa memproduksi yang kita butuhkan, nah itu akan menjadi nilai plus atau masyarakat akan mendapatkan penghasilan atau peningkatan penghasilan. Jadi itu ya efeknya ya. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Mungkin dalam proses pembelajaran ini kita mengalami sedikit kesulitan karena jaringan kita ya, ini sangat biasa sekali terjadi Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian dan Ibu simpulkan bahwa benar ya, pada masa COVID-19 ini beberapa produk itu mengalami peningkatan permintaan khususnya di bidang kesehatan ya, penjaga stamina
dan masker juga tadi yang seperti yang kalian itu, jamu, suplemen, vitamin C, hand sanitizer itu sangat dibutuhkan sekali ya di sini pada saat COVID-19. Nah, kemudian terjadi peningkatan pada barang-barang tersebut itu tidak bisa diterapkan tuh yang namanya hukum permintaan. Ketika barang yang diminta naik ya, mengalami kenaikan, harga naik ya, tapi permintaan akan terus naik juga. Jadi hukum permintaan tidak bisa diterapkan pada situasi pandemi 19 ini. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih untuk kalian semua telah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Kalian bisa mengisi evaluasi pembelajaran pada hari ini, mengisi refleksi diri juga. File-filenya atau form-formnya sudah Ibu share ke link ke Google Classroom maupun WA. Jadi kalian tinggal mengisi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan Aisyah Mufidah untuk menutupnya dengan doa. Silakan. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kalian semua. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua, dan tetap menjaga protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker ya.